Di tengah hiruk-pikuk restoran Mentari yang ramai di pusat Jakarta, Bulina tiba-tiba berdiri dan melempar tagihan ke meja dengan wajah merah padam. "Aku tidak akan membayar 1 sen pun untuk tempat dosa ini," teriaknya, membuat semua pelanggan menoleh. Andi, pemilik restoran yang baru berusia 28 tahun, berdiri membeku dengan hati berdegup kencang, tapi saat itu pintu depan terbuka dan 2 polisi masuk, membuat Bulina langsung memucat dan mundur ketakutan. "Polisi, kenapa kalian di sini?" gumamnya panik. Andi merasa dunia berputar cepat. Restoran yang ia bangun dengan keringat dan air mata selama 3 tahun terakhir ini, sekarang menjadi panggung pertarungan keluarga yang paling menyakitkan. Mentari bukan sekadar tempat makan, ini adalah impiannya, tempat di mana ia bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi setiap hari. Bulina, ibu tirinya yang menikah dengan ayahnya 5 tahun lalu setelah ibu kandung Andi meninggal karena kanker, selalu menunjukkan ketidaksukaan terhadap gaya hidupnya. Tapi hari ini, ketika ia datang bersama 2 teman dari lingkungan masjid di Depok untuk makan siang gratis, Andi masih berharap semuanya akan berjalan lancar. Ternyata harapannya hancur seketika. "Ini karena kamu, Andi. Kamu dan rahasia kamu yang memalukan itu," lanjut Bulina sambil menunjuk ke arahnya dengan jari gemetar. Pelanggan mulai berbisik-bisik, beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam. Andi mencoba menarik napas dalam-dalam, suaranya tetap tenang meski dada terasa sesak. "Ibu, tolong duduk dulu. Kita bicara baik-baik di belakang. Jangan bikin ribut di sini." Tapi polisi itu sudah mendekat. Salah satunya, pria tinggi dengan seragam rapi dan badge nama Drian Saputra, melangkah maju dengan sikap profesional. Andi langsung mengenali mata itu, mata yang selama 6 bulan terakhir menjadi satu-satunya tempat ia merasa aman. Rian adalah kekasihnya, polisi yang bertugas di kantor polisi sektor Jakarta Selatan, pria yang ia temui di pertemuan dukungan rahasia bagi komunitas di sebuah KAI kecil di Kemang. Mereka selalu menjaga jarak di depan umum, terutama karena pekerjaan Rian yang sensitif di negara yang masih banyak prasangka. Rian melihat ke arah Andi sekilas, penuh kekhawatiran tapi tenang. "Ada masalah apa di sini, Bu? Kami mendapat laporan tentang gangguan ketertiban." Suaranya tegas tapi sopan. Bulina terlihat seperti mau pingsan. Wajahnya yang biasanya angkuh sekarang pucat pasi, tangannya memegang tas erat-erat. Saya hanya ini anak saya sendiri," tapi dia tidak melanjutkan kata-katanya, matanya melirik Rian dan polisi satunya dengan ketakutan yang aneh. Andi tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik kepanikan itu. Restoran Mentari mulai sepi suasana. Beberapa pelanggan pergi tanpa membayar, yang lain tetap duduk sambil mengamati. Andi merasa malu bercampur marah. Ia ingat bagaimana ia membuka restoran ini setelah pindah ke Jakarta dari Surabaya, meninggalkan rumah ayah yang penuh aturan ketat. Ayahnya, Pak Hadi, seorang pensiunan guru yang taat agama, pernah bilang kamu harus menikah, nak, biar keluarga kita terputuh. Tapi Andi tidak bisa bohong pada dirinya sendiri lagi. Sejak SMA di Surabaya, ia sudah tahu ia berbeda. Cinta pertamanya, seorang teman sekelas bernama Rea, berakhir tragis karena ketakutan mereka ketahuan. Sekarang di usia 28 ia punya tempat sendiri, punya mimpi, dan punya Rian. Tapi Bulina selalu mengganggu. Ia sering telepon ayah Andi, bilang Andi tidak normal, mempengaruhi agar ayah tidak memberi warisan. Hari ini sepertinya puncaknya. Rian mendekat ke meja, suaranya rendah.
Bu, kalau ada tagihan yang belum dibayar, kami bisa bantu mediasi. Tapi jangan bikin keributan. Polisi satunya, seorang wanita muda, mulai mencatat. Bulina mundur lagi, suaranya bergetar. Ini bukan urusan polisi, ini urusan keluarga. Tapi matanya tidak bisa lepas dari Rian, seolah ia takut ada rahasia yang akan terbongkar. Andi merasa jantungnya mau copot. Apakah Rian datang karena laporan gangguan dari pelanggan atau ada sesuatu yang lebih? Di belakang meja kasir, karyawan Andi, Budi, teman Gai yang sudah seperti saudara, menggelengkan kepala pelan. Bos, ini gawat, bisiknya. Andi mengangguk, mencoba tersenyum ke pelanggan yang tersisa. Ma, atas ketidaknyamanannya. Makanan hari ini gratis untuk semua. Suasana agak mereda, tapi ketegangan masih terasa. Setelah hampir 1 jam, polisi akhirnya pergi setelah mencatat pernyataan singkat. Bulina buru-buru keluar tanpa membayar, meninggalkan aroma parfum murah dan kata-kata pahit. Andi duduk di kursi belakang restoran, kepalanya pusing. Rian muncul lagi dari pintu samping, sudah berganti baju biasa agar tidak mencolok. Ia memeluk Andi pelan dari belakang, suaranya hangat. Kamu baik-baik saja. Aku datang secepat mungkin setelah dengar laporan dari tetangga restoran. Ada yang bilang ada keributan besar. Andi bersandar di dada Rian, merasakan kehangatan yang selalu membuatnya kuat. Ibu Lina tahu, Rian. Entah bagaimana dia tahu tentang kita. Atau setidaknya dia curiga. Rian menghela napas. Kita hadapi bersama. Kamu bukan lagi anak kecil yang harus sembunyi di Surabaya dulu. Malam itu, restoran tutup lebih awal. Andi pulang ke apartemen kecilnya di Tebet, pikirannya penuh dengan masa lalu yang mulai terbuka lagi. Ia ingat hari ketika ia memberanikan diri keluar dari lemari kepada ayahnya 2 tahun lalu. Pak Hadi diam saja, tapi Bulina langsung marah besar, bilang Andi membawa malu ke keluarga. Sekarang insiden ini seperti bom yang meledak. Tapi Andi tidak tahu, kepanikan Bulina bukan hanya karena tagihan. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah segalanya besok pagi. Saat Rian duduk di sofa apartemen Andi malam itu, tangannya memegang tangan Andi erat, cerita mulai mengalir. Aku tidak datang secara kebetulan saja, Andi. Ada informasi dari kantor bahwa ada kelompok radikal yang rencananya mau demo ke restoranmu besok. Seseorang melaporkan Mentari sebagai tempat tidak pantas. Andi terkejut. Siapa yang lapor? Rian menggeleng. Belum jelas, tapi nama Bulina muncul di catatan anonim. Mungkin teman-temannya dari pengajian. Andi merasa dingin. Ibu tirinya tidak hanya menolak bayar, ia mungkin sengaja memprovokasi. Mereka berdua duduk diam lama, mendengarkan suara hujan di luar jendela Jakarta yang selalu macet. Rian bercerita tentang hari-harinya sebagai polisi yang harus sembunyi, bagaimana ia melihat banyak kasus diskriminasi tapi tangannya terikat oleh aturan. Kamu kuat, Andi. Restoran ini bukti kamu bisa berdiri sendiri. Andi tersenyum tipis, tapi dalam hati ia khawatir tentang ayahnya yang sudah tua di Depok. Pak Hadi sakit-sakitan akhir-akhir ini, dan Bulina pasti akan memanfaatkan insiden ini. Pagi berikutnya, telepon dari ayahnya datang. Andi, ibumu bilang kamu bikin malu lagi. Apa benar polisi datang? Suara Pak Hadi lemah. Andi mencoba jelaskan, tapi Bulina merebut telepon. Kamu harus tutup tempat itu, Andi. Atau ayahmu yang kena serangan jantung. Andi merasa marah tapi juga sedih.
Ia ingat masa kecil di Surabaya, ketika ibu kandungnya masih hidup, dapur selalu penuh aroma rendang dan tawa. Setelah ibu meninggal, Bulina datang dengan aturan baru, sholat tepat waktu, tidak boleh dekat dengan teman laki-laki yang aneh. Andi pernah ditangkap basah mencium Rea di belakang sekolah, dan Bulina langsung lapor ke ayah. Itu awal dari luka yang dalam. Sekarang di Jakarta ia pikir sudah bebas, tapi keluarga selalu menariknya kembali. Rian datang ke apartemen lagi sore harinya, membawa makanan dari warung Padang Aurit mereka. Kita kunjungi ayahmu besok. Aku ikut sebagai teman polisi, bukan sebagai kamu tahu. Andi mengangguk. Hubungan mereka masih rahasia, tapi semakin dalam. Rian mengajar Andi cara menghadapi prasangka, sementara Andi memberi Rian tempat pulang yang hangat. Di restoran siang harinya, bisnis mulai terganggu. Beberapa pelanggan tetap setia, tapi ada yang membatalkan reservasi setelah video keributan kemarin beredar di grup walingkungan. Budi, manajer restoran yang juga gay dan sudah menikah secara agama dengan pasangannya di Bali tahun lalu, mendekati Andi. Bos, kita harus kuat. Ini bukan pertama kali komunitas kita diganggu. Andi mengangguk, tapi dalam hati ia bertanya-tanya sampai kapan ia harus berjuang sendirian. Malam itu, ia dan Rian duduk di balkon apartemen memandang lampu kota. Rian berbisik, aku cinta kamu apa adanya, Andi. Jangan biarkan mereka hancurkan mimpi kita. Pelukan mereka hangat, penuh pengertian. Tapi besok, kunjungan ke Depok akan menguji segalanya. Bulina sudah menunggu dengan senjata baru, surat dari pengacara keluarga yang mengancam membagi warisan ayah jika Andi tidak berubah. Perjalanan ke rumah ayah di Depok pagi itu terasa panjang. Andi mengemudi mobilnya, Rian duduk di samping sebagai teman polisi yang membantu mediasi. Rumah lama bercat putih itu masih sama, halaman depan penuh pot bunga yang Bulina rawat dengan telaten. Pak Hadi duduk di teras, wajahnya pucat tapi tersenyum saat melihat Andi. Nak, masuklah. Tapi Bulina langsung berdiri, suaranya tajam. Kamu bawa polisi lagi. Mau tangkap aku karena tagihan kemarin. Rian tetap tenang memperkenalkan diri resmi. Pertemuan berubah menjadi perdebatan panas. Bulina mengungkit masa lalu Andi, bilang ia membawa kutukan ke keluarga. Ayahmu sakit karena kamu, Andi. Kamu tidak pernah mau menikah, selalu dekat dengan laki-laki. Pak Hadi diam, tapi matanya sedih. Andi akhirnya bicara jujur, suaranya bergetar. Ayah, ibu, aku tidak bisa bohong lagi. Aku gay. Ini siapa aku? Restoran Mentari adalah hasil kerja kerasku, bukan dosa. Ruangan hening. Rian memegang bahu Andi pelan di bawah meja, memberi kekuatan. Pak Hadi batuk-batuk, tangannya gemetar. Aku sudah tahu sejak dulu, nak. Tapi ibu tirimu dia takut apa kata tetangga. Bulina marah besar, keluar dari ruangan sambil menangis. Andi merasa lega sekaligus sakit. Malam itu, saat pulang, Rian mengajak Andi mampir ke pantai Ancol untuk bernapas. Mereka berjalan di pasir, tangan saling genggam dalam gelap. Rian bercerita tentang masa kecilnya di Bandung, bagaimana ia harus sembunyi karena ayahnya tentara. Kita sama, Andi. Tapi kita bisa pilih bahagia. Andi tersenyum, untuk pertama kali merasa ada harapan. Tapi pagi berikutnya, berita buruk datang. Seorang teman lama dari Surabaya, Rea yang dulu menelepon. Andi, video kamu di restoran tersebar di grup alumni. Mereka bilang kamu bikin malu kota asal. Andi merasa dunia runtuh lagi.
Pengkhianatan dari masa lalu datang kembali. Rian memeluknya erat malam itu. Kita lawan bersama. Perjalanan emosional Andi semakin dalam, dari penolakan keluarga ke tekanan masyarakat yang tak pernah berhenti. Hari-hari berikutnya penuh tantangan. Restoran Mentari kehilangan separuh pelanggan karena gosip. Budi saran buat khusus komunitas untuk selamatkan bisnis. Andi ragu, tapi Rian mendukung. Ini saatnya berdiri untuk dirimu. Mereka adakan malam musik akustik, undang teman-teman gay dari kelompok dukungan. Malam itu sukses, tawa dan cerita mengisi ruangan. Andi melihat Rian duduk di pojok, tersenyum bangga. Tapi Bu Lina tidak diam, ia datang ke restoran lagi, kali ini dengan ayah Andi. Kamu harus pilih, Andi. Keluarga atau gaya hidupmu ini. Pak Hadi terlihat lelah. Andi merasa hati robek. Malam itu ia bertengkar dengan Rian untuk pertama kali. Mungkin aku harus tutup restoran, Rian. Demi ayah. Rian marah. Jangan korbankan dirimu lagi. Aku lihat kamu berjuang sejak kita ketemu. Mereka berdamai dengan pelukan panjang. Andi mulai paham, pertumbuhan bukan berarti menyerah. Ia ingat saat pertama bertemu Rian di Kai Kemang, bagaimana Rian bicara tentang hak asasi tanpa takut. Itu mengubah Andi. Sekarang ia harus tunjukkan perubahan itu. Sebuah panggilan dari pengacara keluarga membuat semuanya memuncak. Warisan ayah akan dibekukan jika Andi tidak kembali ke jalan benar. Andi pergi ke Depok sendirian, bicara dari hati ke hati dengan ayah. Pak Hadi akhirnya bilang, aku sayang kamu apa adanya, nak. Tapi ibumu dia butuh waktu. Bu Lina mendengar dari belakang pintu, air matanya jatuh. Andi pulang dengan hati lebih ringan meski belum selesai. Rian menunggu di apartemen dengan makan malam sederhana. Kamu hebat hari ini. Cinta mereka semakin kuat, bukan hanya romantis tapi juga pendukung. Andi mulai tulis jurnal, catat perasaannya, dari krisis identitas sampai bangkit. Masyarakat Indonesia memang keras, tapi ia punya Rian, punya Budi, punya dirinya sendiri. Krisis datang saat Pak Hadi masuk rumah sakit karena serangan jantung ringan. Bu Lina menyalahkan Andi sepenuhnya. Ini gara-gara kamu dan rahasia gay kamu. Di rumah sakit, Andi duduk di samping ayah, tangan gemetar. Rian datang diam-diam sebagai polisi yang menjaga. Di koridor, Bu Lina akhirnya bicara jujur. Aku takut, Andi. Takut kamu menderita seperti teman-temanmu yang pergi ke luar negeri. Aku lapor ke kelompok itu karena ingin kamu berubah. Andi terkejut, tapi ia lihat penyesalan di mata ibu tirinya. Pengkhianatan itu menyakitkan, tapi juga membuka pintu. Andi memilih makan bukan karena lemah, tapi karena tumbuh. Ia putuskan jual sebagian saham restoran untuk biaya pengobatan ayah, pengorbanan besar. Rian mendukung. Ini pilihanmu dan aku bangga. Di kamar rumah sakit, Pak Hadi bangun dan bilang, terima kasih, nak. Aku terima kamu. Air mata mengalir. Bu Lina diam di pojok, tapi untuk pertama kali tidak membantah. Andi kembali ke Jakarta dengan hati baru. Restoran mulai bangkit lagi berkat dukungan komunitas. Ia dan Rian jalan-jalan ke Bali akhir pekan, pertama kali liburan berdua. Di pantai Kuta, mereka berpegangan tangan tanpa takut. Ini kita, Andi. Bahagia meski dunia tidak selalu setuju. Andi merasa lengkap. Perjalanan dari penolakan sampai penerimaan mengajarkan banyak hal tentang keluarga, persahabatan, dan cinta sesama.
Bulan-bulan berikutnya, hidup Andi berubah pelan-pelan. Bulina mulai telepon rutin, bukan marah tapi bertanya kabar. Pak Hadi pulih dan bahkan datang ke Mentari sekali, makan siang sambil tersenyum bangga. Rian dipromosikan di kantor polisi dan mereka rencanakan tinggal bersama secara rahasia. Andi buka cabang kecil di Bandung, simbol perjalanan pulang ke akar tanpa takut. Teman-teman gayanya berkumpul di restoran setiap akhir pekan berbagi cerita. Andi sadar, pertumbuhan bukan akhir dari konflik, tapi cara menghadapinya dengan kepala tegak. Suatu malam, saat hujan deras di Jakarta, ia dan Rian duduk di balkon, memandang kota yang sama seperti dulu. "Kamu selamatkan aku, Rian." Rian tersenyum. "Kita saling selamatkan." Keluarga, masyarakat, dan cinta semuanya menyatu dalam hidup Andi sekarang. Ia tidak lagi lari dari identitasnya. Restoran Mentari tetap berdiri, bukan hanya tempat makan tapi simbol harapan bagi banyak orang seperti dia. Bulina akhirnya datang ke restoran lagi, kali ini bayar tagihan dengan senyum malu-malu. "Makan Ibu Andi. Itu cukup untuk mulai lagi." Andi memeluk Rian erat malam itu, merasa damai. Perjalanan panjangnya berbuah manis. Benarkah bahwa seorang anak harus mengorbankan identitas dirinya demi keharmonisan keluarga? Benar atau salah?